A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Makruhuha bi kaffi saubin aw sya'ar wa raf'uhu ila sama'i bil basar. Ini dua bait kemarin dereng kula terangaken. Makruhuha bi kaffi saubin aw sya'ar wa raf'uhu ila sama'i bil basar. Jadi ini menjelaskan tentang kemakruhan-kemakruhan yang ada di dalam sholat. Ini salah satu daripada kemakruhan perkara yang makruh untuk kita lakukan di dalam sholat, yaitu kaffu saubin. Kaffi saubin itu maknanya menahan atau melipat baju. Kalau teng kitabe teng syarah ingin dikaaken Kanjeng Nabi niku dawuh memang jangan sampai baju kita itu dilipat, yang mana ini tujuannya orang-orang terdahulu melakukan hal ini adalah karena jangan sampai bajunya itu terkena oleh tanah, ben ora kena tanah. Jadi sifat sombong. Baju ini ben gak kena tanah, akhirnya baju ini diwingkis. Niku maknane kafi saubin au sya'ar, atau rambutnya juga sama, rambutnya di ya Allah ya Rabbi ya Karim ayusalliya wa sya'ruhu ma'kus au mardud tahta imamatihi au kummihi musyammiran. Ya, teng mriki dikaaken atau rambutnya itu digelung. Niki nggih sami mawon, termasuk juga hukumnya makruh. Wa raf'uhu ila sama'i bil basar, juga termasuk dari perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Hukumnya makruh dilakukan di dalam sholat adalah melihat langit. Jadi jangan, kalau sholat niku yang benar adalah melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud, ojo malah melihat ke langit, ndangak ini bahasanya ya. Jadi kalau sholat jangan ndangak melihat ke langit, itu hukumnya makruh. Keranten dawuh Kanjeng Nabi, ma balu aqwamin yarfa'un absarahum ila sama' fi salatihim layan tahunna andalika aula tukhtafanna absaruhum. Dawuh Kanjeng Nabi, apa keadaannya orang-orang yang mereka itu mengangkat penglihatan mereka menuju langit di dalam sholatnya, hendaknya mereka menyudahi pekerjaan tersebut atau penglihatan mereka akan disambar. Ya, sampai dawe, sampai napa-namanya ancamannya sampai seperti itu. Pun wawat uhu yadan ala khasiratih wa mashutur bin wa hasan anjabatih. Termasuk perkara yang dimakruhkan dalam sholat adalah meletakkan tangan di pinggang. Yes, kayak keadaan wong sombong ini Pak. Sholat tapi ora kok ngene, tapi ngene. Ini juga makruh karena itu keadaannya orang yang sombong. Wa mashutur bin wa hasan min jabhatih, mengusap debu atau ya Allah ya Rabbi ya Karim kerikil dari keningnya sebelum sholatnya selesai. Niku juga sama, hukumnya juga makruh, diusapi ngeten. Pun wahatuhul yadaini fil akmami fi halati sujudi wal ihrami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wahatuhu lan makruh oleh nyeleh musolli al yadaini ing tangan loro fil akmami ing dalam pira-pira lengan baju. Fil akmami ing dalam pira-pira lengan baju, fi halati sujud ing dalam tingkah sujud, wal ihramilan ing dalam takbiratul ihram. Ing dalam takbiratul ihram. Dados kemakruhan yang selanjutnya adalah meletakkan kedua tangan di beberapa lengan baju. Kalau lengan bajunya orang zaman dahulu itu lengan bajunya besar-besar. Jadi meletakkan kedua tangan di dalam lengan baju dikala sujud, artinya berarti sujudnya itu tidak membuka terhadap tangannya. Takbiratul ihramnya pun juga sama, tidak membuka terhadap kedua tangannya, itu termasuk perkara yang makruh. Cara wong saiki wis
gampang ngomong sujud atau takbiratul ihram dalam keadaan tangannya ditutup oleh sapu tangan. Kayak sapu tangan, iya biasanya sapu tangan sing. Biasanya wong kerja utawa nggih sepeda. Sarung tangan ya, sarung tangan. Jadi menutupi kedua tangan dengan sarung tangan kalau sekarang, kalau zaman dahulu itu pakai lengan baju. Lengan bajunya orang-orang zaman dahulu besar-besar. Kalau sujud dimasukkan gini sehingga tangannya tidak menyentuh ke bumi. Juga takbiratul ihram ditutupi, itu juga hukumnya makruh. Kenapa kok seperti itu? Ngeri akan li'anna kasfahuma ansyatul ibadah wa ab'adu anit takabbur. Karena dengan membuka kedua tangan tatkala sujud dan juga takbiratul ihram itu membuat lebih semangat melakukan ibadah dan jauh dari keadaan takabur, ora sombong. Bon. Wan nakru fis sujudi kal hurabi wajal satil ik'ai. Wajal satul ik'ai kal kilabi. Wan nakru lan nyucuk tegese nyepetake. Wan nakru lan nyucuk utawa nyepetake fis sujudi ing dalam sujud kal hurabi kaya dene burung gagak. Kal hurabi kaya dene burung gagak, termasuk daripada kemakruhan yang dilakukan. Perkara yang makruh dilakukan dalam salat adalah mempercepat sujud seperti halnya burung gagak yang nyucuk panganan ya. Terlalu cepat. Iki sering lek terawih model kayak gini, guys. Bon. Wajal satul ik'a ikal kilabi. Wajal satul ik'a ilan lunggu jongkok. Wajal satul ik'a ilan lunggu jongkok. Kal kilabi kaya dene pira-pira asu. Takunu tegese ono apa aliyatahu bokong lorone musalli ayatehi sertane tangan lorone musalli iku bil ardi ing dalem bumi lakin nasiban tetapine ya Allah ya Rabbi ya Karim lakin nasiban tetapine ana sapa musolli iku wong kang njejekake. Tetapi ini ana sapa musolli iku wong kang njejekake saqaihi ing wontes lorone musolli. Bon, juga termasuk kemakruhan dalam salat adalah melakukan duduk di dalam sholat dengan model duduknya anjing atau bahasanya jalsatul ik'a, duduk yang jongkok. Takunu aliyatahu ma'yadaihi fil ardi ya, bokong dan kedua tangannya itu berada di bumi, akan tetapi lakin nasiban saqaihi, akan tetapi ya Allah ya Rabbihu ya Karim wontise iku didirikan. Kamu lek ngerti lunggune modele asu jalsatul ik'a itu ya seperti itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Tapi tengah iki dingindikaken wa dhahiru kalami syaikhain wa ghairihima anna karahatahu la tataqayyadu bidzalik. Wa maknahu yang penting praktek yang lebih luas dalam kemakruhannya jalsatul ik'a adalah ayyul siqa al-yaihi bil ardi wa yunsiba fakhidaihi wa saqihi kahai'atil mustawfis wajhun nahyi anhu ma fi min tashbih bil kilab wal qiradah. Jadi segampangane lek cara tak praktekne duduknya ngene. Longgo ngene terus marono iki ne tangan ambek sikile iki tetap berdiri seperti ini. Amun delok dhewe lah hasil lek longgo piye. Itu seperti itu jalsatul ik'a. Bon, wal iltifatu la li hajatin lahu wal basqulil yamini wal iltifatu la li hajatin lah wal basqulil yamini aulil kiblah. Wal iltifatu lan noleh la li hajatin ora kron arai butuh lahu maring iltifat wal basqu lan ngidulil yamini maring tangan kanan aulil kiblati atau maring kiblat. Termasuk kemakruhan dalam sholat adalah nolah noleh sholat tapi nolah noleh tanpa adanya kebutuhan.
wal basku lil yamini, ya Allah ya Rabbi ya Karim meludah ke arah kanan atau meludah ke arah kiblat niku juga hukumnya makruh semua. Pun babu sujud sahwi, taiki kubab mertelake sujud sahwi. Kubaila taslimin tusannu sajadatah lisahwi ma yubtilu amduhu sholah. Kubaila taslimin ing dalem sak durung kedhike uluk salam, ing dalem dipakai sendiri-sendiri loh kitabnya. Ada 2 loh. Kubaila taslimin ing dalem sak durung kedhike uluk salam, ing dalem sak durung kedhike uluk salam sanuden sunnahake apa sajdatahu sujud lorone musolli. Lisahwi ma krana lali ing barang yubtilu kang batalake apa amduhu nejo ing ma batalake as-sholata ing salat niki maf'ul yubtilu nggih. Maf'ul yubtilu. Terus yang namanya sujud sahwi adalah sujud 2 kali sujud yang dilakukan sebelum salam pas. Sebelum salam pas yang mana sujud ini dilakukan karena faktor yang pertama karena lupa melakukan sebuah hal yang andaikan dia lakukan secara sengaja, niscaya hal tersebut akan membatalkan terhadap sholat. Itu yang pertama. Ya, dilali semisal ngomong nggak sengaja atau nambahi rukun secara nggak sengaja karena lupa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa tarki ba'din. Wa tarki niku dibaca jer atau teng lisahwi. Wa tarki ba'din lan ninggal ing sunnah ab'ad. Wa tarki ba'din lan ninggal ing sunnah ab'ad amdan kelawan moho auli duhlin krana lali la sunnatin ora sunnah sujud sahwi krana ninggal sunnah suwiji ora sunnah sujud sahwi krana ninggal sunnah suwiji bal naqlu ruknin balik ora batal apa salat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim krana mindah bal yusan as-sujud linakli ruknin qauliyin la yabtulu amduhu, ya la yabtulu amdu naklihi as-salat an mahalli ka qiraatil Fatihah awit tasyahud fi ghairi mahallihi ma. Yang iki dinginikaken ngoten. Bal naqlu ruknin qauliyin balik sunnah sujud sahwi. Balik mana maknane? Balik sunnah sujud sahwi krana mindah ing rukun qauliyin kang bangsa ucapan pun. Jadi faktor sujud sahwi niki ya ada 3 berarti ya. Faktornya ada 3. Yang pertama lisahwi ma yubtilu amdu shalah. Ketika seseorang itu melakukan suatu perkara yang andaikan dia lakukan secara sengaja niscaya salatnya batal. Yang pertama. Yang kedua karena meninggalkan sunnah ab'ad, baik secara sengaja ataupun lupa. Kita sengaja ataupun lupa meninggalkan yang namanya kunut, sunnah ab'ad kunut. Sekete subuh gak ngelakoni kunut secara sengaja atau lupa melakukan kunut, itu termasuk nanti sunnah untuk melakukan sujud sahwi.
La sunnatin, tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah-sunnah secara mutlak. Ora kabeh perkara sunnah sing nang jerone salat kalau ditinggalkan langsung jadi sujud sahwi, mboten. Cuma meninggalkan napa sunnah ab'ad. Jadi ini perlu digarisbawahi karena sering. Jadi yang ditinggalkan itu nanti menyebabkan sunnah untuk melakukan sujud sahwi itu ketika sunnah ab'ad saja. Kalau sunnah-sunnah biasa kayak ini, sunnah untuk membaca tasbih 3 kali dalam rukuk dan juga sujud, sunnah melakukan membaca kalau dalam ya Allah, kalau dalam sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu ada takbir 7 kali. Ya, itu semua hukumnya sunnah-sunnah biasa, bukan sunnah-sunnah ab'ad. Maka tidak sunnah ditambeli dengan sujud sahwi. Ibian kejadian soalnya ya. Dulu ketika diceritakan ada salah setunggal imam itu ketika meninggalkan takbir di salat Idul Fitri itu dia malah nambahi sujud sahwi. Itu praktek yang salah. Karena sujud sahwi itu tidak untuk meninggalkan, tidak digunakan untuk menambeli semua sunnah, tapi khusus sunnah ab'ad saja. Pun terakhir bal naklu ruknin qauli, dan juga disunahkan untuk sujud sahwi tatkala memindahkan rukun qaul yang tidak membatalkan ketika sengaja memindahkan. Contohnya memindah yang namanya Al-Fatihah, memindah yang namanya tasyahud pada selain tempatnya. Itu nanti juga sunnah untuk sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Fatihah mari mbok waca nang pas wae ngadeg mbok waca maneh pas wae rukuk ngoten semisal. Itu namanya nanti jadinya naklu ruknin qauliyin. Itu nanti malah sunnah melakukan yang namanya sujud sahwi. Pun. Jadi 3 ya. Jadi sahwi mayu betilu amduhu shalah, tarki ba'din amdan aulidhuli. Yang nomor 3 naklu ruknin qauli. Wa kullu ruknin qad tarakta sahiya ma ba'dahu lahun ila an ta'tiya. Bimislihi fawa yanubu anhu walau biqasdin nafli taf'alanhu. Wa kullu ruknin utai saben-saben rukun qad tarakta kang teman-teman wis ninggal sapa sira. Kang teman-teman wis ninggal sapa sira ing kula ruknin sahiyan hale wong kang lali. Sahiyan hale wong kang lali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ma mongko utawi barang ba'dahu kang tetep ing dalam sakwise rukun iku lahun kang nganggur ila antaktia hingga nekani sapa sira bimislihi kelawan padane ruknin bahwa mongko utawi alladzi atabihi tulis bahwa mongko utawi alladzi atabihi iku ya nubung ganti apa alladzi atabihi anhu saking rukun al-matruk rukun yang ditinggalkan rukun al-matruk walau biqasdin nafli taf'alanhu senajan kelawan nyejo ing barang kang sunah taf'alanhu agawiya temen sapa sira ing rukun senajan ya Allah ya Rabbi ya Karim kelawan nejo ing sunah taf'alanhu agawiya temen sapa sira ing rukun. Bon. Dan ini perlu diketahui. Jadi setiap rukun yang ditinggalkan dalam keadaan lupa, maka perkara yang setelahnya itu nanti dianggap sebuah perkara yang mulgho atau tidak dianggap. Contoh mawon, sampean mari maca Fatihah, lali ora ruku, maron langsung sujud. Dan terus bablas. Maka kalau seperti itu, ini sampean gara-gara tadi belum melaksanakan yang namanya ruku, sampean langsung sujud gara-gara lali, maka sujud dan seterusnya itu dianggap sebagai laghun, tidak berfungsi, tidak dianggap. Ya.
ila anta'tiya bimislihi, sampai sampean itu melakukan terhadap semisalnya rukun itu, hingga sampean melakukan terhadap rukun yang sampean tinggalkan. Jadi nanti begini ya, dilihat pokoknya kalau sampean lupa mboten rukuk semisal, kemudian sampean wis tutuk di sujud pertama, sujud kedua. Sujud pertama, sujud kedua ini enggak ada fungsinya. Sama halnya enggak dianggap. Lah terus kalau sampean masih ingatnya di dalam rakaat yang sama, pokoknya sebelum melakukan di taraf yang sama, belum di rukuk yang sama, maka nanti keharusannya adalah sampean langsung menuju rukun yang sampean tinggalkan. Sampean sujud, ya, sampean sujud, marono lali, ternyata aku mang gurung rukuk. Maka kalau seperti itu langsung wis sampean langsung kembali ke rukuk. Keharusannya adalah nopo? Kembali menuju rukun yang ditinggalkan. Mulakno bahasane teng kitab niki ila anta'tiya bimisli min rakaatin ukhra wa ta'ti bimujarradit tadakkur bima taraktahu bima taraktahu wa illam tatadakkar hatta fa'alat mislahu mimma syamilat huniyatus shalah. Jadi nanti ngeten, kewajibannya adalah orang kalau meninggalkan rukun secara lupa, maka dia diharuskan untuk langsung melakukan rukun yang dia tinggalkan itu tatkala dia ingat. Jadi Iqmang ya, tak contohnya ya. Kalau sampean meninggalkan rukuk marna akhirnya sujud pertama ora eling, sujud kedua yo baru eling, maka sampean langsung berdiri. Langsung berdiri menuju rukuk. Itu pokoknya kayak pokoknya sebelum sampean itu ke taraf yang setelahnya, ke rakaat yang setelahnya dan di taraf yang sama, ke rukuk dari rakaat setelahnya, maka nanti sebelum ingatnya di taraf itu, maka sampean langsung kembali ke rukuk. Itu kalau sampean langsung ingat. Lek sampean gak eling, terus pertama rakaat pertama lali ora rukuk, marono sujud pertama, sujud kedua, sujud terus sampai sampean itu rukuk di rakaat kedua. Maka sampean itu dianggap berarti masih melakukan belum satu rakaat sama sekali. Karena yang sebelumnya itu sama sekali tidak dianggap. Sehingga nanti sampean nambahi sak rakaat. Bon, jadi sampean eling-eling kaedahe ngoten. Kalau ono sing lali rukune bener-bener belum dilakukan, maka nanti kewajibannya harus langsung menuju terhadap rukun yang sampean tinggalkan. Menuju ke rukun yang sampean tinggalkan. Itu kalau sampean belum berada di rakaat yang setelahnya dan taraf yang sama. Rukuk dan sama di rukuk yang di rakaat kedua. Kalau sudah sampean ke taraf ke rakaat yang kedua dan di dalam rukuk, maka kalau seperti itu ya langsung melanjutkan. Tapi itu tadi ya, yang sebelumnya itu dianggap lahun, sama sekali tidak dinilai. Ngoten loh. Pon. Bimisli fawa yanubu anhu, maka yang sampean lakukan itu di rakaat yang setelahnya itu menggantikan posisi rukun yang sampean tinggal di rakaat pertama. Walau because din nafli taf'alanhu, ya. Walaupun sampean itu melakukan hal tersebut rukunnya itu tadi dengan niat sunnah, yaitu tengeri dicontohaken kaan jalas talit tasyahud al akhir wa anta tadunnuhu al awal summa tadzakkar ta'aqibahu fa innahu yujzi'u anil fardi. Ya, semisal seperti sampean itu duduk untuk tasyahud akhir, kemudian wa anta tadunnuhu al awal, sampean menyangka bahwa itu masih duduk tasyahud yang pertama, au tadzakkar ta'aqibahu, atau sampean ingat kemudian fa innahu yujzi'u anil fardi, maka kalau seperti itu sudah mencukupi dari fardu.
Cara bahasane teng kitab niku ngoten. Atau contoh yang lebih ringan lagi gini. Dicontohkan lagi yang ringan seperti ini. Semisal orang itu setelah melakukan sujud pertama, dia lupa. Tidak sempat melakukan sujud yang kedua. Mari sujud pertama, mari duduk istirahat, kemudian langsung berdiri ke rakaat selanjutnya. Dia lupa tidak melakukan sujud kedua. Berarti kan kalau seperti itu dia sudah melakukan duduk yang sebentar yang tujuannya dia itu melakukan jalsatil istirahat. Maka nanti boleh kewajibannya dia langsung untuk melakukan sujud yang kedua. Tidak perlu melakukan duduk di antara dua sujud. Ya, jadi bahasanya teng sarai niki wakaan sajadah sajdatan prakteknya. Jadi barang fardu tapi niat awalnya dia itu menyengaja perkara yang sunnah. Contohnya dengan iki wakaan sajadah sajdatan, orang melakukan cuma satu sujud, summa koma, kemudian dia bangkit dari sujudnya, ya, waqad jalasalil istirahah, kemudian dia melakukan duduk istirahah, ya. Semua tadzakara fil qiyam, kemudian dia berdiri dan kemudian pas waktu dia berdiri dia ingat bahwa dia niku belum melakukan sujud kedua. Maka kalau seperti itu fayaudu lisajdah as-saniyah, maka dia langsung kembali menuju sujud yang kedua. Wa yujzi'uhu dzalikal julus anil julus bainas sajdataini. Duduk istirahah yang dia lakukan itu sudah mencukupi dari duduk di antara dua sujud. Berarti duduk di antara dua sujud yang mana itu kewajiban, itu justru dilakukan dengan niat sunnah, yaitu jalsatil istirahah. Yes, ini ngoten. Niki waca nih teng sarai sapa iki jen. Al-Ahdal nih ya. Pun, itu keterangan kok satu gak cukup kok. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Wa man nasit tasyahudal muqaddama wa ada ba'dal intisabi haruma. Dan iki wa man utawi sapa wonge utawi damel mausul mawon wa man utawi wong nasia kang lali sapa man at-tasyahuda ing tasyahud al muqaddama kang dingin yang awal wa adalan bali sapa man ba'dal intisabi ing dalam sause jejeg haruma mongko haram apa auduhu haruma mongko haram apa auduhu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kalau ada orang lupa tidak melakukan tasyahud awal terus kemudian dia sudah berdiri, maka kalau dia sudah berdiri jejak maka kalau seperti itu hukumnya haram bagi dia untuk kembali menuju tasyahud awal. Sebelum dilanjutkan, batasan nanti dia haram untuk kembali atau tidak adalah dia itu dianggap lebih dekat ke duduk atau lebih dekat ke berdiri. Cara lek bahasanya kan ini posisi dia duduk, ini posisi dia berdiri. Lah posisi tengah-tengah, pokoknya selagi belum melewati posisi tengah-tengah ini, ya dia boleh untuk langsung kembali. Jadi cara sampean itu cara ngadeg iki gorong 100%. Belum 50%, maka sampean untuk kembali itu boleh karena sampean masih dianggap lebih dekat ke posisi duduk. Yang tidak boleh sampean untuk kembali adalah tatkala sudah posisinya melebihi 50%. Bahasanya akrab ilal qiyam, lebih dekat terhadap berdiri. Maka kalau seperti itu sampean sudah tidak boleh untuk menuju kembali ke tasyahud awal. Kalau nopo karena sampean sudah tersibukkan dengan perkara fardu, maka nggak boleh kembali kepada perkara sunnah. Ini sering terjadi. Dan bahkan kalau dia melakukan kembali kepada tasyahud setelah dia berdiri jejak, itu hukumnya bisa-bisa bukan makruh lagi, haram, dan kalau dia tahu dan sengaja itu hukumnya malah membatalkan terhadap sholat. Nah, monggo iki wakeh. Ini sering kalau matur teng pundi-pundi niki.
Jadi imame ya kudu alim, makmume ya kudu alim. Artinya apa? Lek imam wis kadung ngadeg setelah dia lupa meninggalkan tasyahud awal, ya wis aja sampai balik. Ya. Itu yang pertama, imamnya kudu tahu hukum yang seperti itu. Yang nomor dua, makmumnya ya kudu alim. Artinya piye ya kejadian. Ini cerita nang bendul ya. Jadi gara-gara makmumnya kurang ngerti bahwa hukum yang benar adalah ketika imam sudah berdiri tegak, itu nggak boleh kembali ke tasyahud awal. Lah sing makmum kabeh sak masjid ngelingno subhanallah subhanallah subhanallah. Ya sing ngene akhire imam iki ya wedi, Pak. Kate tetep ngadeg iki wedi. Akhire krana nuruti makmum sing ora pati ngalim, ora pati ngerti hukum iki, mang akhire dia terpaksa duduk. Nah, ini mulane nang jero salat iki ya aja imam tok sing dipaksa alim. Makmume ya kudu ngerti. Dadi lek kejadian kayak ngono kuwi makmume aja dipaksa kongkon longgo nglakoni tasyahud awal sejarne. Pun niku ngoten. Wajahilu tahrimi au nasin fala yubtilu audu wa illa abdallah. Wajahilu tahrimi utawi wong kang bodho ing harame aud. Bodho ing wong kang bodho ing harame aud nggih. Au nasin utawa wong kang lali fala yubtilu. Iku fala yubtilu mongko ora batalake apa audu oleh bali. Jahil au nasin wa ilalan lamun ora kana jahil au nasin abdallah mongko batalake apa aud. Kalau orangnya itu memang orang yang tidak mengetahui terhadap keharaman atau dia itu lupa, maka tidak batal hukumnya dia kembali. Tapi kalau dia itu tahu dan sengaja, maka sholatnya itu menjadi batal. Bon. Lakin alal makmumi hatsman yarji'u ilal julusi lil imami yatsba'u. Niki. Lakin alal makmumi tetapine ing atase makmum hatsman kelawan wajib yarji'u baliyo sapa makmum ilal julusi maring lungguh tasyahud awal niku lil imami maring imam yatsba'u anut sapa makmum. Tapi khusus untuk makmum tatkala dia itu lupa tidak melakukan yang namanya tasyahud awal sehingga makmum itu berdiri tapi makmumnya melakukan tasyahud awal, maka dia makmum wajib untuk kembali duduk dan melaksanakan tasyahud awal dengan tujuan untuk mengikuti pergerakan imam. Kewajibannya makmum itu memang mengikuti pergerakan imam. Pun wa aidun qablan tisabin yundabu sujuduhu lil qiyami aqrabu niki sing kula ucapaken wae. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim wa aidun utawi wong kang bali maring tasyahud awal. Nep wa aidun tawi wong kang bali maring tasyahud awal qablan tisabin ing dalem sadurunge jejeg iku yundahu dan sunnahake apa sujud sahwi idlil qiyami aqrabu idlil qiyami ing dalem nalikane utawi aid maring ngadeg dalam nalikane utawi aid maring ngadeg iku aqrabu luweh parek. Allah ya Rabbi ya Karim nglakna teng mriki dingendikaken yakni annal musalli idza nasi'a tasyahud al awal wa dzakarahu qabla intisabihi adalahu li annahu lam yatalabbas bi fardin. Fa in ada wa ilal qiyami aqrab minhu ilal qu'ud sajada lisahwi li annahu law fa'ala dzalika 'amidan batalat salatuhu. Amma idza kana ilal qu'udi aqrab aw kanat nisbatuhu ilaihi ma'ala sawa fala yasjudu li qillati ma fa'alahu hina idin
hatta law fa'alahu amidan lam tabtul sholatuhu. Pun dados teng mriki akan ngeten. Kalau ada orang tidak melakukan tasyahud awal, kemudian dia berdiri, maka dilihat terlebih dahulu. Napa? Dilihat terlebih dahulu tafsilannya. Kalau dia itu akrab ilal qu'ud, bahasanya ngoten. Akrab ilal qu'ud atau lebih dekat kepada duduk, maka hukumnya mboten masalah dia untuk kembali ke tasyahud awal. Anu kan kula wis nyeras nih. Ini posisi dia duduk. Ini kalau dibayangkan seperti apa sih bahasanya derajat-derajatan nih lho, Pak. Iki posisi orang duduk normal. Ini posisi orang berdiri secara tegak. Maka 50%-nya ini batas. Ini 50%-nya ini batas, dia itu dianggap lebih dekat ilal qiyam ataukah dianggap lebih dekat ilal qu'ud. Qu'ud atau julus. Kalau dia masih belum sampai 50% atau maksimal di 50% ini, berarti dia hukumnya boleh untuk kembali ke tasyahud awal, duduk ke tasyahud awal. Sampai ngadeg tapi separuh ini. Orang sampai melebihi 50% ini, maka itu hukumnya boleh untuk kembali. Seket ngadeg ngene, ya toh, mari marono eling wae tasyahud langsung kembali, orang masalah. Tapi kalau sudah melewati 50% ini, berarti bahasanya teng mriki wa'aidun qablan tisabin yundabu sujuduhu idlil qiyami aqrabu. Kalau ada orang kembali sebelum dia itu jejak tegak, maka disunatkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi karena dia itu posisinya lebih dekat kepada berdiri. Gampangannya ngomong kalau sudah lebih dari 50% ini, maka pokoknya sebelum jejak loh ya, pokoknya belum berdiri secara tegak, tapi sudah melebihi 50% ini, maka kalau seperti itu, kalau dia kembali, hukumnya bagi dia untuk melakukan sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Ano bahasanya teng mriki karena jadi bahasanya wa ilal qiyami aqrab minhu ilal qu'ud sajada lis sahwi li'annahu law fa'ala dzalika 'amidan fatalat salatuhu. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim wa muqtadin lisahwin la yasjuda lakin lisahwi man bihi qadik tada wa muqtadin utai wong kang anut lisahwihi krana laline muqtadin iku la yasjuda ora perlu sujud sahwi sapa muqtadin. Ora perlu sujud sahwi sapa muqtadin lakin lisahwi man, tetapi ini krana laliye wong bihi kang kelawan man kodik tada teman-teman manut sapa muqtadin. Kodik tada kan teman-teman manut sapa muqtadin niki kaedah jenengan eling-eling saestu. Kalau ada makmum wa muqtadin, kalau ada makmum lisahwihi, dia itu melakukan sebuah tindakan yang lupa, maka layasjuda dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi karena dia sudah ditanggung oleh imam kesalahannya. Contoh mawon posisi jenengan melakukan yang namanya sebuah hal yang kalau jenengan lakukan secara sengaja itu menyebabkan salat sampean batal. Sampean dadi makmum, kudune mari Fatihah sebenarnya ruku, tapi kebetulan sampean dhewe selaku makmum iku lali moro-moro langsung sujud semisal mawon. Berarti kan ini namanya muqtadin lisahwihi la yasjuda. Seorang makmum yang dia itu melakukan sebuah kesalahan, melakukan tindakan kelalaian. Maka kalau seperti itu makmum nggak perlu sujud sahwi sendiri. Nah, bahwa makmum nggak perlu sujud sahwi sendiri karena itu sudah ditanggung oleh imam. Bahasanya tengah diki karena litahammuli imamihi anhu dzalik kama yatahammalu anhu al-qunut, ya, karena itu sudah ditanggung oleh imam. Lah lakin lisahwi man bihi qadik tada, akan tetapi sunnah bagi seorang makmum untuk melakukan sujud sahwi tatkala imamnya melakukan sebuah kesalahan. Jadi lek sampai imami ngelakoni kesalahan yang menyebabkan dia sunnah melakukan sujud sahwi, tapi makmumnya orang ngelakoni. Nah, makmumnya orang ngelakoni
kesalahan. Maka kalau seperti itu, makmumnya malah melok sunnah sujud sahwi pisan. Contoh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, semisal imame lali, mari Fatihah langsung sujud. Marono eling, oh kudune ya gak langsung sujud. Akhirnya dia kembali berdiri kemudian melaksanakan rukuk. Berarti kan kalau seperti itu dia melakukan sebuah kelalaian yang menyebabkan dia sunnah untuk sujud sahwi. Sementara makmume memang gak sampai ngelakoni koyo ngono iku. Maka kalau seperti itu tatkala nanti imamnya itu melaksanakan sujud sahwi, makmumnya akhirnya melok sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi. Pun niku ngoten. Wes ya, wa syaqquhu qabla salami fi adat. Jadi ngeten sebelum dilanjutkan. Jadi kaedahnya ngeten niki sering kula sampaikan bahwa seorang imam itu memang kudu ngalim. Artinya begini. Yang namanya imam, kalau sampai imam itu melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan hukumnya sunnah tuh ya. Nah, bahwa hukum sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Artinya andaikan sampean nggak melakukan itu nggak masalah, sholatnya tetap sah. Lah, yang sering dilakukan adalah yang dikhawatirkan adalah tatkala seseorang itu melakukan sujud sahwi namun garai bingung terhadap para makmumnya. Ya. Napa garai bingung terhadap para makmumnya. Contoh kecil, ini sering terjadi. Semisal imami lali mang ora kunut. Akhirnya saat durungi salam, sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Lah mongko makmum sing anyar-anyar iki mang bingung lagi imami mari nglakoni tahiyat kok marang kok sujud mana iki sujud apa? Enggak semua orang tahu kalau itu sujud sahwi. Maka kalau seperti itu lebih baiknya karena memang sujud sahwi itu hukumnya sunnah, jangan dilakukan kalau garai makmum ikut tambah bingung. Pun niku ngoten. Wasyaku qabla salami fi adat lam ya'tamid bihi ala qauli ahad. Lakin ala yakinihi wa huwal aqal wal ya'ti bil baqi wa yasjud lil khalal. Wasyakuhu tawi oleh mamang musalli. Wasyakuhu tawi oleh mamang musalli. Qabla salam yang dalam sadurunge salam fi adatin ing dalam wilangane rakaat iku lam ya'tamid ora kena tetanggenan sapa musalli fi ing dalam adat ala qauli ahadin ing atase ucapane wong suwiji lakin ala yakinihi tetapine tetanggenano sapa musalli ing atase keyakinane musalli bahwa tawi yakin iku al aqallu rakaat kang luwih gedhe iku al aqallu rakaat kang luwih gedhe wal yati lan becik nekanono sapa musalli bil baqi kelawan barang kang keri wa yasjudan becik sujuda sapa musalli lil khalali krana arae cacat Terus tinggi kaedahnya kalau ada seseorang itu ragu-ragu sebelum salam berapa rakaat yang dia dapatkan maka lam ya'tamid fihi ala qauli ahad. Jangan berpegangan kepada ucapan siapapun. Ono wong kancane sampean ngomong wis oleh telu, kancane sampean wis ngomong oleh papat, gak usah. Tidak perlu kita mendengarkan omongannya orang lain dalam urusan berapa bilangan rakaat yang sudah dilaksanakan. Lakin ala yakini wawal akol. Akan tetapi yang kita buat pegangan adalah sebuah hal yang menjadi keyakinan. Artinya yang positif. Yakin itu maknanya bukan keyakinan kita, tapi suatu hal yang sudah positif. Positifnya piro? Wawal akol. Yaitu sebuah rakaat yang lebih sedikit. Sampean ragu ini dapat 4 atau 3. Berarti 4 itu belum positif. Kalau 3 itu sudah positif. Maka kalau seperti itu sampean pilih bahwa ini rakaat yang nomor 3. Wal ya'ti bil baqi, kalau sampean sudah mengambil bahwa ini rakaat ketiga, berarti sampean wajib untuk menambahi 1 rakaat. Jadi sing pertama yang harus titik tekankan adalah yang harus dijadikan pegangan adalah yakinihi, yang menjadi keyakinan yaitu yang lebih sedikit.
Ojo nggawe prasangka-prasangka dhewe. Biasanya kan awake dhewe kan rada model ngono kuwi. Telu apa papat, telu apa sing papat ae lah penak ket emang nggih papat. Ini tidak boleh. Ojo nggawe prasangka-prasangka dhewe. Harus mengambil bilangan yang positif, yaitu bilangan yang lebih sedikit. 3 atau 2 berarti 2. 1 atau 2 berarti 1. Bon, jadi gak nggawe-nggawe dhewe, tapi memang diambil yang sudah positif, yaitu rakaat yang paling sedikit, kemudian dia melanjutkan rakaat yang belum dia lakukan, sisanya, menambah sisanya. Bon, wa yasjud lil khalal. Kalau sudah seperti itu nanti sunnah bagi dia untuk melaksanakan sujud sahwi karena adanya cacat. Paham murah. Jadi ini orang itu kan kalau dia ragu, ini 3 atau 4, 3 atau 4. Akhirnya dia mengambil konsekuensi bahwa ini harus yang paling sedikit, yang paling positif, yaitu 3. Berarti dalam salatnya itu ada sebuah kecacatan. Artinya apa? Ada kemungkinan rakaat minggu lebih. Napa? Ada kemungkinan rakaat minggu lebih. Kowe telu papat. Berarti kamu mengambil 3 nanti nambah 1. Ada kemungkinan pada kenyataannya kamu itu rakaatnya sudah 5. Dan andaikan itu rakaat benar-benar kamu lakukan 5, itu enggak masalah. Karena kamu enggak menyengaja. Pun itu kalau ada kemungkinan bahwa rakaat yang kamu lakukan itu ternyata lebih. Dan andaikan ternyata memang pas petang rakaat, maka itu juga ada kecacatannya. Rupanya nopo? Ada keraguan-raguan yang kamu lakukan di dalam kamu melakukan sisa-sisa rakaat tersebut. Itu dianggap cacat. Pun, jadi nanti sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Pun, ya Allah ya Rabbi ya Karim, babu salatil jamaat kita iki kubab mertelake salat jamaah. Iki kubab mertelake salat jamaah. Tusannu fi maktubatin la jum'ah wa fit tarawihi wa fil witri ma'ah. Tusannu den sunnahake apa jamaah fi maktubatin ing dalam salat maktubah. Fi maktubatin dalam salat maktubah la jum'atin ora ing dalam jum'ah. La jum'atan ora mek sunnah, Pak, wajib nih. Ora sunnah ing dalam Jumat tegese malah wajib. Wa fit tarawihi lan ing dalam pira-pira tarawih. Wafil witiran ing dalam salat witir, tapi sing salat witir ma'ahu sertane taraweh, Bon. Jadi yang namanya salat jamaah itu hanya disunnahkan yang pertama fi maktubatin, di dalam salat-salat sunnah yang di situ salat fardu nggih, maktubah niku salat fardu. Salat fardu itu kita disunnahkan untuk melaksanakan yang namanya jamaah. Karena ganjarannya seperti yang kita ketahui, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Ya, keunggulannya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, orang yang salat berjamaah itu memiliki fadilah yaitu 27 derajat. Memiliki fadilah 27 derajat. La jum'ah, tidak disunnahkan jamaah di dalam Jumat. Artinya Jumatan ini orang kok sekedar sunnah, tapi malah wajib. Jamaah yang hukum malah wajib. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa fit tarawihi, dan juga sunnah di dalam salat tarawih. Tarawih itu sunnah jamaah. Wa fil witri ma'ahu, dan juga salat witir tapi dikala bersamaan dengan tarawih. Jadi witir itu termasuk salat sing lek nang jarane bulan Ramadan sunnah untuk jamaah, tapi lek di selain bulan Ramadan itu tidak disunnahkan untuk berjamaah. Jadi gak kabeh salat kuwi sunnah jamaah. Ada beberapa salat yang di situ tidak disunnahkan berjamaah. Contoh yang sunnah yang tidak disunahkan berjamaah adalah seperti salat sunnah rawatib. Salat sunnah qobliyah ba'diyah ora enek syariat kongkon jamaah ora enek. Terus maranganten salat duha. Ini mungkin juga harus saya singgung. Salat duha itu termasuk salat yang tidak disunnatkan berjamaah. Balain mana? Salat duha itu bukanlah termasuk salat yang disunnatkan untuk berjamaah.
Nah, terus pripun yang terjadi di pondok-pondok dan juga bahkan di sekolahan-sekolahan bahwa salat duhanya itu dilaksanakan secara berjamaah. Maka ini diindikakan hukumnya salat duha secara berjamaah adalah tidak masalah. Tidak sunnah berjamaah bukan berarti haram berjamaah. Paham ya? Tidak sunnah jamaah bukan berarti haram berjamaah. Hukumnya hanya boleh, mubah. Umpama gak sunnah jamaah marno dilakoni secara berjamaah, maka itu hukumnya hanya sekedar gak makruh, mubah. Mubah untuk sampean laksanakan dalam keadaan berjamaah. Salat duha berjamaah hukumnya mubah. Seperti yang didakwakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', juga namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin. Bahkan kalau ada tujuan untuk mendidik biar orang-orang, biar anak-anak itu terbiasa melaksanakan yang namanya salat duha, maka itu ada ganjaran plus, ada pahala plusnya. Dan inilah yang terjadi di sekolahan-sekolahan dan juga di pondok-pondok. Tujuannya melaksanakan salat duha berjamaah adalah untuk mengajarkan kebiasaan kepada anak-anak agar terbiasa melaksanakan salat duha. Kayu idal fardo yanwi niyatah ma'al jama'ati takit nafliyatah. Kayu ida kaya sunnahe i'adah tambaleni. Kaya sunnahe i'adah tambaleni al fardo ing salat fardu. Yanwi niat sapa musalli niat klan niate fardu ma'al jama'ati sertane jamaah. Ma'al jama'ati sertane jamaah i'takid ngiyakinono sapa sira nafliyatahu ing sunnahe. Nafliyatahu ing sunnahi al fardhu al mu'ad. Sunnahi al fardhu al mu'ad. Al mu'adah niku seperti sunnahnya bagi seseorang yang sudah melaksanakan sholat fardu dalam keadaan tidak berjamaah, sunnah bagi dia untuk mengulangi lagi dalam keadaan berjamaah. Ya, jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Contoh. Sampean salat subuh mang pertama ora jamaah, gak nemu jamaah. Marono kok ana kancane sampean, katene nglakoni salat subuh. Maka kalau seperti itu sunnah bagi sampean untuk mengulangi salatnya sampean, untuk sampean lakukan diulangi dalam keadaan berjamaah. Itu sunnah. Dan yang namanya mengulangi mengulangi sholat itu nggak boleh kalau nggak ada nilai plusnya. Jangan mari sholat subuh, kepingin baleni sholat subuh mana, lek nggak ada nilai plusnya seperti nilai plus yang berupa jamaah nggak oleh, kurang tepat. Jadi harus ada poin plusnya yaitu jamaah. Yanwi niyatau niate ya podo sholli fardhu subhi masih yang kedua itu mungkin dihukumi sunnah. Ini yang menjadi titik perkhilafan di antara para ulama. Sakjane wong ku lek mari salat fardu, marono dekne baleni maneh, iki sing fardu sing endi, sing jadi sunnah sing endi? Karena kan sing fardu itu harus cuma yang satu saja. Salah satu saja. Kalau di kitab yang ada dalam kitab Zubatnya ini, yang kedua ini yang langsung dihukumi sunnah. Salat sunnah tapi niatnya fardu. Yang pertama itu yang fardu. Itu kalau mengikuti dalam kitab Zubatnya seperti itu. Bon lanjut. Wa kasratul jam istuhibbat haitsula bil qurbi minhu masjidun ta'attala. Wa kasratul jam utawi akeh golongan ing dalam jamaah, akeh golongan ing dalam jamaah iku ustuhibbat den sunnahake apa kasratul jam'i haitsula bil qurbi minhu masjidun ta'attala. Haitsula ta'attala loncat nggih. Haitsula ta'attala sekirane ora dadi kosong. Sekirane ora dadi kosong bil qurbi ing dalem nggon kang parek. Bil qurbi ing dalem nggon kang parek minhu saking sahas minhu saking musolli apa masjidun masjid.
Bon, jadi sholat itu dalam berjamaah semakin banyak barengnya, semakin banyak makmumnya, itu semakin baik, semakin disunahkan. Di masjid A jamaahnya 100 orang, di masjid B jamaahnya 150 orang. Sampean lebih baik hadir ke yang lebih banyak. Cuma catatannya, haitsula bil qurbi minhu masjidun ta'attala. Sekira dengan beperginya sampean ke tempat yang lebih ramai itu tadi tidak menjadikan musola atau masjid yang berada di tempat terdekat dari sampean itu menjadi kosong. Jadi kayak contoh semisal mawon ya, aku nang musola iki, nang kono ono masjid, nang masjid kono akeh jamaah 50 ya semisal. Lah tapi lek aku ora budal nang musola iki, aku malah lebih memilih ke masjid. Yang ada malah nanti musolanya jadi kosong. Gak ada orang yang berjamaah. Maka kalau seperti itu, saya lebih baik hadir di musola atau masjid yang berada di dekat saya. Jika dengan bepergiannya saya ini akan membuat masjid atau musola yang di dekat itu menjadi kosong. Masih ya jamaah mek titik, mek siji loro, iku luwih apik aku salat nang musola terdekat atau masjid terdekat. Ben ora kosong. Pun. Awasaqal imam audu bid'atin wa jum'atun yudrikuha bi raqatin aw fasaqau tawfasek sapa imam audu bid'atin utawa wong kang duweni bid'ah. Wong kang duweni bid'ah wa jum'atunan utai jum'atan iku yudrikuha bisa nemu ing Jum'ah birokaatin kelawan sak rokaat, birokaatin kelawan sak rokaat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Birokaatin kelawan sak rokaat. Terus tangriki akan. Juga kecuali kalau imamnya itu fasik, di sana jamaahnya lebih banyak, tapi imamnya fasik, lebih baik ikut yang sedikit. Audhu bid'atin, atau di sana itu ada banyak jamaah tapi kebetulan imamnya orangnya bid'ah. Orangnya itu melakukan sebuah hal yang bid'ah, maka kalau seperti itu sunnah mengikuti yang dikit-dikit aja. Dan ini wa jum'atun yudrikuha bi raqatin. Jamaah yang ada pada Jumatan itu paling minim harus 1 rakaat. Tak baleni mana. Jumatan itu jamaahnya paling minim dan ya biasanya ngeten, paling minim sudah dianggap sah itu adalah 1 rakaat. Artinya bagaimana? Semisal sampean dari awal bermakmum kepada imam Jumat ya. Marono mengikuti sudah dapat 1 rakaat. Di rakaat kedua sampean boleh mufarokoh. Umum sampean sibuk kati lapo wis tak mufarokoh itu ke imam. Dilanjutkan sendiri itu sudah boleh. Atau sampean cuma menemukan imam dalam Jumatan itu di rakaat kedua saja. Itu juga tidak masalah. Artinya jamaah yang ada pada Jumatan itu kan tadi kan hukumnya jamaah dalam Jumatan itu kan hukumnya kan wajib. Tapi bukan berarti wajibnya itu dalam semua rakaat mulai dari awal sampai akhir. Yang penting harus 1 rakaat. Jadi misal sampean menangi mek rakaat pinten? Kedua. Sampean Jumatan menangi rakaat kedua, maka kalau seperti itu sudah dianggap sah. Nanti tinggal melanjutkan ditambahi 1 rakaat. Lah, soalnya ini dalam babakan Jumatan, lek sak liyane Jumatan wong gak tapi wedi. Ketinggalan gak tapi wedi. Tapi lek Jumatan wongnya sampai ke pelayu-pelayu. Ketinggalan nemen wedi nih. Lah permasalahannya adalah tatkala seseorang itu menemukan Jumatan dalam keadaan tidak sampai 1 napa? Tidak sampai 1 rakaat. Contoh sampean menangi imam dalam keadaan wis mari rukuk di rakaat kedua. Ya kalau seperti kan berarti gak sampai 1 rakaat. Ya, sampean sama sekali tidak menemukan 1 rakaat. Maka didawakan kalian para ulama
Kalau orang-orang itu menemukan imam dalam posisi Jumatan tidak menemukan satu rakaat, rakaat kedua juga kehilangan, maka kalau seperti itu nanti dia sholat takbirnya dalam keadaan niat sholat Jumatan, usolli fardul Jum'ati, ya, niatnya tetap sholat Jumat, tapi nanti setelah imam salam dia menyempurnakan menjadi sholat duhur 4 rakaat. Karena apa? Tidak menangi satu rakaat di dalam sholat Jumat. Makanya dia menyempurnakannya nanti tidak sholat Jumat lagi, tapi menjadi sholat duhur. Ini yang dikenal dengan istilah oleh para ulama, dikenal dengan istilah shalla wala nawa, nawa wala shalla. Ya, jadi dia itu shalla wala nawa, nawa wala shalla. Dekne niat sholat Jumat tapi ora sholat Jumat. Krono salate petang rakaat, dekne salat duhur tapi gak niat salat duhur. Pun niku ngoten. Wal fadlu fi takbiratil ihrami bil istighali aqibal imami. Wal fadlu tawi kautaman fi takbiratil ihrami ing dalem takbiratil ihram fil iku bil istighali ing dalem katungkul kelawan takbir. Ing dalem katungkul kelawan takbir, dalam batungkul kelawan takbir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akibal imami ing dalam sause imam, ing dalam sause imam. Jadi sebuah keutamaan di dalam takbiratul ihram itu dengan cara tersibukkan dengan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Ini diusahakan, Masya Allah para ulama zaman singin niku ngoten. Jadi orang mek gur terima salat jamaah tok, tapi ya sampai benar-benar mempertahankan bagaimana caranya sudah hadir dalam keadaan menemukan takbiratul ihramnya imam. Teng mriki dingendikaken man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Ini hadis yang sangat masyhur bahwa Kanjeng Nabi niku ngendika sapa wonge sing salat selama 40 hari dalam keadaan menemukan takbiratul ihram bersertaan dengan imam, maka kalau seperti itu akan dicatat bagi dia 2 baroah, 2 kebebasan. Pertama, kebebasan daripada neraka, dan yang kedua, kebebasan daripada sifat kemunafikan. Ana para yai-yai zaman singen niku, para ulama-ulama zaman singen niku benar-benar memberusahakan diri orang mek gur jamaah, tapi diusahakan apa? Menemukan takbiratul ihramnya imam. Ana kan sampai dingendikaken orang yang salat 40 dino, 5 waktu lho ya. 40 dino 5 waktu menemukan takbiratul ihramnya imam, maka akan dicatat bagi dia 2 kebebasan. Yang pertama kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan daripada sifat nifak, sifat munafik. Oleh Mbah Yai Hanan Kuwageyan ini biyen malah beliau nate cerita oleh kapan pernah tirakat model kayak gini iki. Nemoni takbiratul ihrami imam selama beliau masih mondok, itu beliau tahu tirakat model kayak ini selama 3 tahun. Bayang nih Pak, 3 tahun sholat 5 waktu menangi takbiratul ihrami imam. Awak dewe jamaah menangi tahiyat tak wis api awak dewe. Tapi memang bukan seperti itu. Ulama zaman singen itu kalau ketinggalan 1 rakaat saja, itu wis napa bahasanya? Wis disusahi. Beliau-beliau wis disusahi bisa. Wis, lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kelanjutannya wa udru tarkiha wa jum'atin matar wa wahalun wa syiddatul bardi wahar
wa maradun wa atasun wa ju'u qad dahara au ghalabal huju'u wa udru tarkiha utawi udur ninggal ing jamaah wa jum'atin lan ninggal ing jum'ah iku matorun udan wa wahalun lan bletok wa syiddatul barodi lan bangete adem wa harin lan bangete panas wa maradun lan loro wa atasun lan ngelak wa ju'un lan luwe qad dhahara kang teman-teman pertelo apa atas lan ju au wala pa utawa ngelindih apa al-huju'u ngantuk termasuk daripada udurnya jamaah dan juga udurnya Jumatan yaitu hujan. Kalau ada hujan sangat deras biasanya awak dhewe jamaah nang masjid gara-gara udan banter akhirnya awak dhewe ora jamaah, itu termasuk udur. Wawahalun beletok zaman sak nang daerah Jawa jarang ya tempat beletok, mungkin daerah Sumatera sana itu masih banyak beletok. Jadi beletok itu termasuk daripada udurnya jamaah dan juga Jumat. Wasyiddatul barodi wa harrin, terlalu sangat dingin atau sangat panas. Nek nang luar kota, luar sana bahasanya musim apa jenis salju ya nemen ademi, termasuk termasuk udur tidak menghadiri jamaah. Juga sangat panas juga sama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, cerita masalah udan. Jadi udan itu termasuk daripada udurnya jamaah dan juga Jumatan. Wa maradun loro, wong loro gak jamaah ya udur, Pak. Wa atasun ngelak ya terlalu haus ya sehingga ketersibukan untuk mencari minuman, wa ju'un dan juga sangat lapar, qad dahara yang sangat benar-benar sangat lapar. Wis wae jamaah tapi sangat lapar atau sangat haus, mangan dhisik, ngombe dhisik. Au ghalabal huju utawa ngantuke gak ketulungan. Sebenarnya wae jamaah tapi ngantuke gak ketulungan. Maka termasuk udur. Ya, itu termasuk daripada udur. Akan kalian para ulama, kalau ada udur kemudian sampean akhirnya tidak berjamaah, maka akan dicatat untuk sampean pahala berjamaah tatkala di dalam hatinya sampean itu ada niatan, andaikan enggak ada bentuk-bentuk udur itu tadi, niscaya sampean akan tetap melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan berjamaah. Paham ora? Jadi umpama awak dhewe aku misalnya orang budal jamaah nang masjid gara-gara udan banter. Udane dhuwur, aduh udan dhuwur, serasa nang masjid salat nang omah salat dhewe. Tapi dalam hati saya itu andaikan nggak ada hujan deras ini, saya tetap akan berangkat sholat jamaah ke masjid. Oleh aku ganjarane sholat jamaah masih yo nang omah ora jamaah. Tapi lek sampeyan iku mang ora budal karo atine ngrasa alhamdulillah ora budal nang masjid, ora jamaah nang masjid dan tidak ada kerentek bahwa andaikan tidak ada hujan niscaya sampeyan berangkat, tidak ada kerentek seperti itu. Ya berarti ora oleh ganjarane jamaah. Intinya udzur itu ya di situ, masih ora budal itu tetap oleh ganjarane. Pokoknya itu tadi catatannya, umpama ora ana udhure kemang sampean tetap berangkat jamaah. Pun niku ngoten ma'atisa iwaktiha wa uryu wa aklu di rihin karihin niyu. Ma'atisa iwaktiha sertane jembare waktune maktubah wa uryulan mudo artinya tidak menemukan pakaian, wa aklu dirihin lan mangan ing barang kang duweni gondo karihen kang den sengiti. Niu utawi dirihin karihin iku kang mentah. Niun utawi dirihin karihin iku kang mentah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ilam yazul fi baiti falyaqudi wala tasihhu qudwatun fi muqtadi
Ilam yazul lamun durung ilang. Ilam yazul lamun durung ilang apa rihin karih. Rihin karih fi baitihi ing dalem omahe niki ta'aluke teng falyak udinge. Cara diloncat asline sing apik paling enak diloncat. Falyak ud mongko becik lungguh sapa sahas fi baitihi ing dalem omahe sahas. Ora tasihulan ora sapa kudwatun manut bimuqtadi kelawan wong kang makmum pun termasuk daripada udurnya salat jamaah. Mati saya waktiha tapi waktunya itu masih ada. Oke, waktunya salat jamaah itu masih ada, artinya tengah iki dikaaken fa indoko anha bada biha li anna ikhraja ba'diha anhu haramun. Kalau waktunya itu sudah mepet, dadak sampean berangkat nang masjid dhisik jamaah semisal, ya sing enak ya malah kurang sae gara-gara sampeyan lebih baiknya salat di rumah mawon. Kamane nek praktek ngene lho. Umpama waktu salat tersisa 10 menit ngono ya. Kalau sampean berangkat ke masjid untuk mengejar jamaah, niscaya sampean nanti akan ada sebagian rakaat yang sampean laksanakan dalam keadaan keluar dari waktu. Tapi kalau sampean sholat sendiri di rumah, akan seutuhnya rakaat-rakaatnya itu dilaksanakan di dalam waktu. Maka kalau seperti ya wis nang jero omahe kalau seperti itu. Mana dengar iki diberi syarat ma'atisa iwaktiha. Wa uryu dan juga mudo. Mudo artinya dia tidak menemukan baju yang layak untuk sampean gunakan ke masjid. Ya, jadi baju yang layak ini tergantung kepada status sosialnya masing-masing. Jadi kalau status sosialnya itu dia adalah seorang pejabat, ya berarti kelambine kudu apik atau apik lah bahasanya. Kon waqlu dirihin karihin niu. Termasuk daripada udurnya orang yang berjamaah di masjid enggak usah adalah ketika orang itu makan makanan yang berbau. Makan pete, makan jengkol, makan pokoknya makan makanan yang berbau. Maka itu termasuk udzur jamaah, sampean baiknya enggak usah berjamaah di masjid. Ya termasuk dalam hal ini ya nyun sewu ketika misal kita masih bau badan. Ya. Urung ngadus bau badan. Lebih baiknya salat nang omah wae. Mulane sampai dikatakan man lam illam yazul fi baitihi falyaquti. Kalau bau tidak tidak enaknya itu tadi itu masih belum hilang, maka hendaknya sholat di rumah saja. Ngene iki yo awak dhewe yo terkadang jadi pelaku, terkadang jadi korban. Artinya begini, kalau kita itu pelakunya, artinya kita yang mungkin habis makan pete, habis makan jengkol, atau semisal kita yang masih berbau badan. Awak dhewe sing kudu sadar diri. Ojo budal nang masjid, syaratnya nang omah wae. Itu kalau kita tanda kutipnya sebagai pelaku. Kalau ada orang lain, ya baiknya kita ingatkan dengan cara yang baik. Niku ngoten, wala tasihu qudwatun bimuqtadi. Enggak sah hukumnya bermakmum kepada makmum. Ono makmum mbok makmumi ora sah. Wala biman talzamhu i'adah wala bimang koma ila ziyadah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wala biman lan ora sah anut kelawan wong. Lan ora sah anut kelawan wong talzamu kang wajib ing man apa i'adatun baleni apa i'adatun baleni salat wala biman lan ora kelawan wong koma kang jumeneng sapa man ila ziyadatin maring rakaat tambahan jadi ini membahas orang-orang yang tidak sah untuk dijadikan imam. Pertama, orang kalau sudah jadi makmum nggak sah untuk dijadikan imam. Posisi dia niku makmum kok dijadikan imam nggak iso. Itu pertama. Yang kedua, wala biman talzamu i'adah. Tidak sah hukumnya kita berjamaah atau bermakmum kepada orang yang orang tersebut itu nanti berkewajiban untuk mengulangi salatnya. Ya. Jadi ada orang itu sholat tapi nanti wajib untuk diulang. Contohnya teng mriki didhawuhaken
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa in kanat sahihatan salatuhu kafaqidi tahurain wal mutayammim lil bardi wal mukim al mutayammim li faqdil ma. Tengriki ngendikaken contoh orang-orang yang salatnya sah tapi wajib mengulangi adalah seperti orang yang faqidi tahuren. Orang yang tidak menemukan debu dan juga air untuk bersuci sehingga dia sholat ala kadarnya. Jadi dia sholatnya sah tapi wajib untuk mengulang. Atau contoh lain al-mutayammim lil barodi, orang yang melakukan tayamum karena dingin. Semisal kalau di kondisi sekarang ya musim hujan-hujan gini. Ora kuat karo ademe. Ora kuat ademe sampai wis aku ora wudu wis aku tayamum ae. Itu boleh. Dalam syariat kita boleh. Jadi kondisinya sangat dingin, sampean enggak kuat lek katene tayamum, lek enggak kuat katene wudu, akhir sampean tayamum. Maka kalau seperti itu salatnya sah, sesucinya sah, tapi nanti sampean wajib untuk mengulang. Tapi kalau sampean tanya, lah terus fungsinya nopo? Dalam melakukan sholat itu tadi kan sah tapi wajib mengulang. Fungsinya adalah untuk sampean memenuhi panggilan di waktu yang tepat. Paham ya? Jadwale berangkat Pak, jadwale awak dhewe iki hadir nang pangeran Pak. Pun niku ngoten. Asyartu ilmu bi af'alil imam bi ru'yatin aw sam'i tabi'il imam. Wa syartu tawi syarati jamaah iku ilmuhu oleh ngawruhi makmum bi af'alil imam iklan pira-pira penggaweane imam biru yatin kelawan ningali ausam itabiil imam ausam itabiil imami utawa ngrungu ing wong kang anut ing imam, ngrungu wong kang anut ing imam. Jadi syarat mutlak dalam berjamaah yang pertama adalah harus mengetahui terhadap gerak-geriknya imam. Gerak-gerik imam kudu ngerti awak dhewe ya. Baik biru yatin langsung melihat terhadap gerak-geriknya imam. Imam wae rukuk, imam wae sujud langsung delok. Au sam'i tabi'il imam, atau yang kita saksikan ini adalah makmum yang berada di depan kita yang mengikuti kepada imam yang sama. Itu juga sudah cukup. Fal yaktarib minhu bi ghairil masjidi wa dunaha ilin idalam yazidi. Ya Allah ala salasi mi'atin minadhira walam yahul nahrun wa turkun wa tila. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal yaktarib lan becik mareko becik mareko sapa makmum minhu saking imam bi ghairil masjidin dalam sakliyane masjid waduna hailin lan tanpa onone barang kang ngaling-alingi idalam yazid ari kalane ora tambah apa ma bainal imami wal makmum ala salasi mi'atin ing atase 300 minad diroi saking dira ya. Walam yahul lan orang ngaling-ngalingi apa nahrun kali waturukun lan pira-pira dalan watilaun lan pira-pira bukit ya Allah ya Rabbi ya Karim. Syarat yang kedua wal yaktarib minhu bi ghairil masjidi. Kalau makmumnya itu berada di selain masjid daripada imam, maka hendaknya jaraknya itu harus dekat, tidak boleh lebih dari 300 dirok. Satu diroknya kurang lebih 45 cm. Ya, jadi kalau 300 dirok itu ya kurang lebih ya berarti sekitar 150 lah ya. 150 meter. 150 meteran lah kurang lebihnya. Itu kurang lebihnya segitu. Waduna hailin, dan harus tidak ada hail. Tidak ada yang namanya sebuah penghalang.
Penghalang ini tengriki ada dua makna, yaitu penghalang penglihatan dan penghalang sampai kepada imam. Ini pola. Jadi bahasanya niku mani'ur ru'yah wa mani'ul murur. Perkara yang mencegah untuk melihat terhadap imam dan perkara yang mencegah untuk sampai kepada imam. Kaedahnya adalah seorang makmum harus bisa sampai kepada imam tanpa adanya halangan dan harus dengan berjalan yang normal dengan sekira tidak min ghairi zwirorin, dengan tanpa membelakangi terhadap kiblat dalam cara berjalannya. Guys bolak-balik, guys dibahas bolak-balik. Jadi kudu isok sampai kepada imam dengan tanpa membelakangi kiblat. Ya, jadi bahasanya ini. Gitu. Ini imamnya. Kalau ini dalam ini makmumnya. Kalau di dalam masjid itu mutlak nanti diperbolehkan. Artinya sekalipun nanti berjalannya itu dengan membelakangi. Kalau berjalan membelakangi itu artinya seperti ini loh. Katakan yang sering terjadi itu di musola-musola. Musola-musola itu biasanya ini emper musola. Ini musola dalam. Sini ono tembok. Makmum itu biasanya sampai gini. Imamnya nang gini. Dia bisa menuju imam tapi caranya mundur dulu. Kemudian masuk ke pintu, baru bisa sampai ke imam. Ini nggak boleh. Karena dia bisa sampai ke imam tapi dengan cara membelakangi terhadap kiblat. Jadi diusahakan nanti di musola kalau di emperannya itu digunakan untuk berjamaah, harus ada tempat bolong yang bisa digunakan menuju terhadap imam tanpa membelakangi terhadap kiblat. Mulane biasanya kalau pas awak dhewe safari, niku biasanya ngiling nih, akhirnya sampai dijebol. Ya. Dijebol lah nang kene iki di depan sedikit sini. Itu dijebol untuk lewat. Kalau di dalam masjid, ini pokoknya beda ya. Kalau di antara musola sama masjid itu beda. Kalau masjid walaupun dengan membelakangi imam itu hukumnya sah karena dalam bangunan masjid semuanya diperuntukkan untuk sholat sehingga semuanya seolah-olah dianggap satu tempat tidak berbeda. Yang sering terjadi kan kalau di masjid itu biasanya pintunya ditutup gara-gara melindungi AC. Ya kan? Sampai-sampai makmum itu kadang nggak bisa sampai kepada si makmum, kepada si sinten iki jenenge imam. Nah kalau masjid ora masalah, pokoknya masjid itu ya hampir semuanya sah pokoknya berurusan dalam perkara jamaah ini. Sing rada repot iki lek wis kena musala. Musala nang Surabaya contohnya nang Gile saya wis. Iku jerone ana AC akhirnya lawang ditutup kabeh teko awal. Jadi bener nang kene iku ana lawang bener, nang pinggir iki ana lawang tapi ditutup. Napa lawangnya ditutup? Kalau ditutup dari awal nggak boleh. Harus dibuka. Jadi ojo menang nih AC akhirnya ngalah atau istilahnya mengesampingkan tentang keabsahan sholatnya. Wis rasa dodo Pak iki sik kurang akeh ya. Idalam yazid ala salasimiatin nadira kalau tidak melebihi jarak di antara keduanya 300 dirham. Jadi intinya kalau makmum sama imam itu berada di selainnya masjid, jaraknya itu ojo sampai napa? 300 dirham atau kurang lebih gampang ngomong kalau satu dirhamnya itu 45 cm ya 45 kali 300. Wis tak gawe gampang 150 lah. 150 meter. Ini kalau nggak ada imam-imam makmum yang lainnya loh ya. Tapi kalau untuk ada makmum lainnya sampai pojok dunia ya bang nggak sah Pak. Pokoknya ngerti anu nih. Bon, walam yahul nahrun wa turkun wa tilak tidak dihalang-halangi oleh kali atau jalan atau bukit. Ya, tidak ada penghalang yang seperti itu. Bon.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lanjut. Ya ummu abdun wasobiyun yakilu wa fasikun lakin siwahum afdalu. Ya ummu bisa ngimami sapa abdun kaula wasobiyun lan lari alit yakilu kang wis berakal sapa sobi. Wa fasikun lan wong kang fasik tapi lakin siwahum tetapi netawi sakliyane abdun sobi fasik iku afdalu luweh utama. Seorang budak bisa mengimam, anak kecil yang belum balik tapi sudah tamyiz itu juga bisa napa menjadi imam. Iki bolak-balik tak sampai nih ya. Ana wong wedok ibu utawa kakak perempuan duwe adik cilik ya, pokoknya anak kecil ini sudah tamyiz dan sekiranya bisa menjauhi semua perkara yang membatalkan terhadap sholat dan melakukan perkara-perkara yang diwajibkan dalam sholat, sah jamaah. Tapi lek sik bocah cilik iku mang sik begidakan, sik guyon ae nang jerone sholat ya rasa dadi imam. Bon, kemudian juga orang fasik, tapi selainnya mereka itu lebih baik jangan mereka. Bon, lamro'atun bidzakarin walal mukhil bil harfi min fatihatin bil muktamil, lamro'atun ora kena dadi imam sapa wong wadon bidzakarin kelawan dadi makmum wong lanang walal mukhil. Nep bilang walal mukhil lan ora kena ngimami sapa wong kang nyacatake bil harfi kelawan huruf min fatihatin saking Fatihah bil muktamil kelawan dadi imame wong kang nyempurnaaken, bisa nyempurnaaken. Pon perempuan nggak bisa jadi imamnya orang laki-laki. Ini banyak orang-orang liberal sekarang itu mengatakan masih perempuan yo oleh jadi imam sholat. Ya, jadi Islam itu selalu memberikan kemoderatan, artinya memberikan haknya menyamakan kesetaraan gender antara laki-laki sama perempuan, tapi tidak semutlak yang mereka tuntut. Dalam hal ini sholat ya raisa, imam perempuan laki-laki jadi makmum raisa. Walal mukhil bil harfi min fatihatin bil muktamil, orang kok dalam membaca hurufnya Fatihah itu enggak sempurna, cacat, ya berarti enggak bisa jadi imam. Wa in ta'akhara anhu aw taqaddama bi ruknail fi'laini summa alima wa in ta'akhara ya Allah ya Rabbi ya Karim ay wa in ta'akhara al ma'mum anhu aw taqaddama alai bi ruknail fi'laini summa alima tengriki dikaaken wa in ta'akhara senajan dadi akhir sapa makmum anhu saking imam aw taqaddama atau dadi dingin sapa makmum bi ruknail fi'laini kelawan rukun lorone biruknail fi'laini kelawan rukun lorone penggawean summa alima nuli ngerti sapa ya Allah makmum summa alima nuli ngerti sapa makmum dados teng mriki dingendikaaken maknahu annahu yasihu ayya umma man tasihu imamatu mimman taqaddama wa in ta'akhkhara aw taqaddama al ma'mum anil imam bi ruknaini fi'liyaini wa illam yakuna tawilaini bi anfarahu al imam minhuma aw fi ma qablahuma wa aksuhu wa kana halat taqaddum aw ta'akhkhur bihima jahilan aw nasiyan summa tadzakkara wa alima al hal. Terus ngriki dikaaken pokoknya orang-orang yang sah untuk jadi imam tadi sudah sah, sudah boleh untuk dijadikan imam. Walaupun si makmum ini kondisinya lebih akhir atau lebih mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Akan tetapi dalam keadaan lupa atau tidak sengaja ya kemudian baru dia ingat. Bahasanya tengeri ingatan. Pon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa arba'un tamat minat tiwali lil udri wal aqwali kal af'ali wa arba'un utawi papat iku tamat sempurna minat tiwali saking barang kang dawa lil udri krana are udur wal aqwali lan pira-pira qaul wal af'al lan pira-pira penggawean wal af'al lan pira-pira penggawean ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi 4 rukun itu batas maksimal seseorang itu mendapatkan udzur. Artinya dikompensasi itu maksimal cuma 4. Ya, lil udri wal aqwali kal af'ali. Tang niki dikaaken
Kalau ada orang itu dalam kondisi lupa, maka nanti diudurinya maksimal adalah 4 rukun. Ya baik itu nanti rukun ucapan atau rukun pekerjaan. Iki dicontohaken teng mriki, yakni annal qaul kal Fatihah ma'dudun minal arba'ah bi ayyasbiqau al imam bil Fatihah wa ruk' was sajdatain fa yajibu alaihi mutaba'atu imamihi ba'daha fi ma huwa fihi summa ya'ti bi rak'atin ba'da salamihi wal udru. Terus teng mriki dikaaken maksimal udur itu kan dikasih 4 rukun, ya toh? Contohnya adalah imam sudah selesai membaca Fatihah, sudah rukuk, sudah melaksanakan 2 sujud. Mau berdiri ke posisi rokat selanjutnya, maka kalau seperti itu makmum harus segera mengikuti imamnya. Bon niku ngoten. Kasyakihi wal put'i fi umil Qur'ani. Kasyaki kaya oleh mamang sahas wal ilan kendo fi umil Qur'ani ing dalem maca Fatihah kang dadi induke Al-Qur'an wa zahmi wad'i jabhatin lan desaan nyeleh bathuk wa nisyanin lan lali wa niyatul makmumi tapi niat makmum awalan ing dalam kawitan iku wajib apa niatul makmum walil imami lan krana arai imam wa iri Jumatin sakliyane Jumat iku nutibaten sunnatake apa niat nutibaten sunnatake apa niat